من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tuh punya satu pertanyaan yang dari dulu tuh aku masih bingung kejelasannya. Jadi gini, apa sih itu pentingnya niat? Aku kok kurang paham ya. Oke Mas, pertanyaanmu sangat luar biasa. Aku akan mencoba untuk menjelaskan hal tersebut supaya kamu dan adik-adikmu, teman-temanmu paham kenapa niat itu penting. Menjelaskan pertanyaanmu, apa ingat tentang pertanyaan mahasiswa saya yang pernah menanyakan hal tersebut? Saya ceritakan kepada mereka tentang sebuah kisah. Zaman dulu ada sebuah keluarga yang sangat kaya raya. Sebutlah ini misalnya namanya Pak Ali. Pak Ali memiliki dua anak. Anak yang pertama bernama Ahmad, anak yang kedua bernama Mahmud. Karena mereka keluarga yang sangat kaya, sehingga nama mereka begitu dikenal oleh masyarakatnya, termasuk juga si Ahmad dan si Mahmud, begitu digandrungi perempuan-perempuan sebayanya. Sampai akhirnya Ahmad ingin memperkenalkan calon istrinya kepada bapaknya yang bernama Fatma. Sementara si Mahmud pengen mengenalkan anaknya yang bernama Sinta. Betapa bahagianya Fatma dan Sinta yang akan diambil menantu oleh konglomerat kaya yang bernama Pak Ali tersebut. Singkat cerita, keduanya kemudian dinikahkan dalam sebuah pesta yang sangat meriah. 40 hari setelah kejadian pesta yang sangat meriah itu adalah sebuah musibah, di mana keluarga Pak Ali tiba-tiba jatuh miskin, seluruh harta kekayaannya ludes, seluruh tabungannya juga habis, hingga jatuh miskinlah keluarga tersebut. Termasuk tentu saja anak-anaknya Ahmad dan Mahmud. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hutang yang ditanggung oleh orang tuanya. Apa yang terjadi kepada mereka? Ternyata si Mahmud ditinggalkan oleh istrinya yang bernama Sinta. Karena ternyata meskipun di depan kelihatannya Sinta begitu mencintai Mahmud, namun ternyata cintanya itu dikarenakan harta benda yang dimiliki oleh orang tuanya Mahmud. Sementara si Fatma, meskipun suaminya yang bernama Ahmad jatuh miskin, tetapi dia mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, apapun yang terjadi, aku adalah istrimu yang akan mendampingimu dalam suasana suka dan duka." Ketika saya tanya kepadamu, kira-kira lebih bahagia manakah antara Ahmad dan Mahmud? Tentu jawabannya Ahmad lebih bahagia. Kenapa Ahmad lebih bahagia? Karena niat membangun rumah tangga yang dibangun oleh istrinya si Ahmad berbeda dengan niat yang dipunyai oleh istrinya Mahmud. Begitulah niat akan berpengaruh terhadap setiap pola pikir, tindakan, aktivitas, keputusan yang akan diambil oleh seseorang. Dan niat itu mempengaruhi pahala yang akan diterimanya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat.
wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Demikian anakku, mungkin ini bisa memberikan sebuah gambaran bagaimana niat itu akan mempengaruhi konsistensi seseorang ketika mengambil keputusan, kekhusyuan seseorang ketika beribadah, keikhlasan seseorang ketika beramal, dan tentu saja diterima dan tidaknya amal kamu sangat tergantung dengan niat. Ada sebuah kisah lain, mungkin kisah ini sudah sangat terkenal, yaitu kisah tentang salah seorang yang dulunya merupakan orang yang sangat jahat. Pekerjaannya merampok, mencuri, dan membunuh. Namun kemudian Allah SWT memberikan dia sebuah keinginan untuk bertobat. Sampai akhirnya laki-laki tersebut memutuskan untuk bertobat. Dia datangilah seorang alim dan dia bertanya, dia mengaku dosa, dan orang alim tersebut mengatakan, pergilah engkau ke desa tertentu di situ, maka di situ engkau mestinya bisa mensucikan jiwamu. Namun kemudian di tengah perjalanan pemuda tersebut meninggal dunia. Maka datanglah dua malaikat, yang satu malaikat azab, yang satu malaikat yang akan membawa ke surga. Dan malaikat ini saling berebut untuk membawa arwah dari laki-laki tersebut. Dan kemudian ketika mereka berselisih, diputuskan mereka untuk meminta kepada Allah supaya Allah memberikan pengadilan terhadap pemuda tersebut. Dan Allah mengatakan kepada malaikatnya untuk mengukur jarak lebih dekat mana dia ke tempat maksiat atau ke tempat desa di mana dia mau bertobat. Karena niatnya itulah kemudian seluruh jengkal kaki yang dia gunakan melangkah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap jengkal kaki yang ia lakukan itu merupakan penghapus dosa-dosanya di masa yang lalu. Anakku, niat itu harus kau benahi di dalam hati. Kalau niatmu salah, langkahmu salah. Kalau niatmu benar, insya Allah engkau akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini penjelasan dari Abah. Mudah-mudahan engkau bisa memberikan manfaat darinya. Saya paham, Bah. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk orang lain. Amin, amin. Bagus berjuang anakku, dan كيفما